Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mu'asomah, mahasiswa UIN Cyber, Syekh Nurjati Cirebon, kelas A39. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Agama Islam, saya akan menjawab terkait tentang fenomena Ustadz Selebgram yang memiliki pengaruh besar terhadap gaya hidup dan pandangan keislaman generasi muda. Bagaimana Anda menilai fenomena ini dalam konteks sosiologi pendidikan agama Islam? Oke, menurut saya, Ustadz Selebgram dapat dinilai sebagai salah satu contoh dampak media sosial terhadap pendidikan Islam di era digital. Dalam konteks sosiologi pendidikan Islam, fenomena ini dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif. Oke, yang pertama dampak positifnya yaitu meningkatkan kesadaran keislaman. Ustadz Selebgram dapat membantu meningkatkan kesadaran keislaman di kalangan generasi muda, di kalangan generasi Gen Z itu melalui konten-konten dakwah mereka. Jadi, kita dapat dengan mudah mengakses pengetahuan keislaman melalui konten-konten dakwahnya Ustadz Selebgram. Yang kedua yaitu menyebarluaskan pengetahuan Islam. Melalui Ustadz Selebgram ini dapat menyebarluaskan pengetahuan keislaman pada masyarakat luas, terutama pada generasi muda dan generasi Gen Z. Jadi, generasi muda itu selain membuka media sosial, mereka juga dapat mengakses konten-konten keislaman yang berisi tentang dakwah-dakwah Islam, ilmu pengetahuan keislaman, dan lain sebagainya. Dampak positif yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi. Ustadz Selebgram itu dapat memfasilitasi interaksi antara ustadz dan masyarakat melalui live IG, live Instagram maksudnya, live TikTok, atau melalui DM, melalui Messenger Facebook. Itu masyarakat dapat menanyakan langsung terkait permasalahan-permasalahan keagamaan melalui ustadz Selebgram. Tapi selain dampak positif, di sisi lain tuh ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu kurangnya otoritas keilmuan. Jadi kita tidak tahu apakah ustadz tersebut memiliki latar belakang keilmuan yang memadai, yang bersanad, yang memiliki latar belakang keilmuan yang memadai, yang bersanad, sehingga dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahan pengetahuan yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Jadi kita sebagai pengguna media sosial, kita juga harus jeli mana Ustadz Selebgram yang memiliki keilmuan yang mumpuni, mana Ustadz Selebgram yang memiliki keilmuan yang bersanad. Jadi kita juga harus meng-cross check mana Ustadz Selebgram yang gadungan gitu. Dampak negatif yang kedua yaitu komersialisasi agama. Ustadz Selebgram dapat terjebak dalam komersialisasi agama, di mana mereka dapat lebih fokus pada popularitas atau bahasanya pansos, dan dapat meraup keuntungan dalam segi materi, follower, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dampak negatifnya yaitu pengaruh negatif terhadap otoritas tradisional. Fenomena selebgram, Ustadz Selebgram dapat mengancam otoritas keilmuan tradisional di lembaga pendidikan Islam. Jadi takutnya generasi muda itu, kalangan muda, kalangan Gen Z lebih fokus, lebih tertarik kita belajar lewat online. Sedangkan di lingkungan kita ada lembaga pendidikan yang berdiri, yang lebih mumpuni dalam permasalahan keagamaan itu. Jadi dalam konteks ini pentingnya bagi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan otoritas keilmuan ustadz sehingga mereka dapat menjadi sumber pengetahuan yang terpercaya bagi masyarakat kita. Oke, cukup sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.